Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan telah memberikan kita ilmu agar kita terus belajar dan berkembang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kita akan bahas best practices atau prinsip-prinsip utama pada pengembangan backend berbasis microservice. Prinsip-prinsip ini sangat penting ya untuk menciptakan sistem backend yang kuat, scalable, dan mudah di-maintain. Jadi jika diterapkan dengan baik, prinsip-prinsip ini atau best practice ini membuat teman-teman atau sistem yang kita bikin terhindar dari banyak kesalahan yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi user. Berikut adalah infografik yang sudah disiapkan oleh Byte.go. Kita lihat ada 9 best practices atau prinsip-prinsip. Kita bahas yang pertama. Yang pertama di sini adalah pemisahan data store atau penyimpanan data. Jadi setiap microservice seharusnya secara idealnya mempunyai database sendiri-sendiri untuk menghindari yang namanya ketergantungan antara microservice satu dengan database yang sama. Sebagai contoh, kalau ada dua microservice yang sama-sama mempunyai koneksi ke database yang sama, maka apabila diperlukan changes di microservice yang A, maka perlu dilakukan changes juga di microservice yang B. Dan ini membuat dua microservice ini tidak bisa jalan independen. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengabaikan itu, jadi ada dua microservice menggunakan database yang sama, tentunya bisa menjadi konflik antar microservice. Performanya juga jadi lambat karena ada antrian query ya dari banyak service. Terus kadang-kadang juga bikin resiko keamanan karena data yang diakses atau data yang di-insert, di-update itu nggak bisa dikontrol oleh satu microservice saja. Ini sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Martin Fowler ya dalam bukunya tentang microservice. Dia menyatakan bahwa service yang loosely coupled atau service yang independent itu adalah satu kunci menuju software yang fleksibel. Fleksibel di sini artinya bisa secara rilis lebih agile ya. Tentunya ini sangat ideal ya, maksudnya ini yang ideal sebuah microservice punya database sendiri-sendiri. Tentunya kita tahu bahwa tidak selalu dalam pengembangan aplikasi itu selalu ideal. Bisa jadi kita berangkat dari satu sistem yang sama atau sistem yang monolit, dia menggunakan satu database yang sama, tapi ternyata di kemudian hari kita mau pecah. Nah, ketika kita mau pecah, database-nya masih sama, tapi service-nya udah berbeda. Jadi walaupun dia menggunakan database yang sama, idealnya satu microservice tidak sharing tabel. Jadi satu tabel memang keperuntukannya oleh satu microservice tertentu. Lalu yang kedua adalah membuat kedua microservice atau semua microservice ini mempunyai maturity yang sama, code maturity yang sama. Apa yang dimaksud code maturity? Code maturity ini lebih ke bagaimana kita coding, ya baik itu secara standar, baik itu secara testing, baik itu secara deployment. Kadang-kadang kalau kita bikin satu aplikasi baru, ya kita membuat satu microservice baru, maka kita berusaha untuk membuat sesuatu yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena kita belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Ini membuat microservice yang lama punya standar yang berbeda dengan microservice yang baru, sehingga nanti orang itu akan belajar lagi ketika dia terjun ke microservice yang satu ke microservice yang lain. Secara manfaat, kalau kita punya code level maturity yang sama, ini menghindari yang namanya tech debt ya, atau hutang technical. Jadi secara kode juga seragam dan ini kolaborasi timnya juga bagus. Ini kalau tidak diterapkan gimana? Kalau nggak diterapkan pasti yang jelas adanya inkonsistensi ya. Bisa jadi ada standar yang di microservice baru ini sudah diterapkan tapi di microservice lama belum diterapkan. Bisa jadi ada kegagalan deployment atau kegagalan server atau kegagalan integrasi karena ketidaksesuaian versi. Tentu ini balik lagi ini adalah yang ideal seperti ini. Tentunya kita perlu strategi bagaimana caranya untuk keep code maturity sama terutama di dua microservice yang berbeda. Dimana kalau kita refactor itu ada kaidah-kaidahnya dan perlu dites ya biasanya seperti itu dan perlu diregress. Maka dari awal memang kita harus berstrategi bagaimana caranya kita coding microservice yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah pemisahan build untuk tiap microservices. Tujuan utamanya adalah sebenarnya mempercepat waktu deployment saja. Jadi dan meminimalisir waktu gangguan yang jelas ya. Kalau beberapa server atau beberapa microservice ini
di-deploy secara bersamaan atau saling dependent satu sama lain pada saat deployment, maka kegagalan microservice yang pertama bisa mempengaruhi ke microservice selanjutnya. Ya, jadi kalau misal ada 3 microservice A, B, C, yang A aja udah gagal di-build, maka B sama C tidak bisa di-build atau tidak bisa di-deploy. Ini contoh buruknya kayak gitu. Jadi memang harus diusahakan setiap microservice build-nya itu independen. Selanjutnya yang nomor 4 adalah single responsibility atau kita bisa sebut satu microservice punya satu tanggung jawab saja. Tentu kalau kita ngomong satu tanggung jawab, ya, atau satu use case ini tergantung interpretasi masing-masing tim. Bisa jadi satu use case ini kita ngomongin produk, ya. Kita ngomongin produk atau kita bisa ngomongin sub-produknya. Contoh kalau kita mau ngomongin jualan, kita ngomongin produk jualan. Nah, jualan ini bisa jadi ada jualan online-nya dalam bentuk digital goods, ada yang dalam bentuk offline goods, ada yang dalam bentuk voucher, ada yang dalam bentuk lain-lain, banyak ya. Nah, ini responsibility tiap microservice seperti apa itu biasanya tergantung dari sistem atau tergantung dari technical decision-nya seperti apa. Balik lagi, ini idealnya seperti itu. Tentunya kalau kita ngomongin masalah waktu, butuh waktu untuk banyak ngepisah-pisahin microservice seperti ini di awal. Maka biasanya kita build dulu monolith application, begitu. Sehingga pada saat nanti deploy dan itu sukses, kita bisa pecah-pecah. Tentunya kalau memang kita nggak bisa menerapkan single responsibility untuk setiap microservice, seharusnya secara level coding itu bisa dipisah dengan baik, sehingga kita bisa secara mudah ke depannya untuk mengeluarkan code itu dari microservice dan dibuat microservice yang lain. Kita sebut namanya modul. Microservice-nya ada modul-modul yang mungkin bisa independen atau mungkin saling sharing satu kelas atau saling sharing service. Nah, ini dampak buruknya apa sih kalau diabaikan? Yang pertama, kodenya atau satu microservice ini jadi terlalu kompleks. Jelas terlalu kompleks, orang jadi kalau mau masuk bingung. Ya, apalagi kalau tidak dipecah-pecah secara modul dari awal ya. Maka ini akan orang masuk satu API, dia menangani misal banyak use case. Contoh, satu API ada jualan digital goods, misal dia jualan juga soal voucher, jualan juga tentang banyak ya kayak gitu, itu bisa jadi problem. Yang kedua bisa jadi orang yang karena kompleks, orangnya juga pusing belajarnya ya. Terus yang paling bahaya adalah kalau ada satu problem, dia impact ke semua use case. Ini jadi problem. Oh iya, sekarang ke yang 5, yaitu adalah deploy into container atau pakai container deploy-nya ya. Tentu kalau kita ngomongin microservice, kita jelas mungkin zaman sekarang udah ngomongin container ya. Kalau apalagi di cloud, kita pasti sudah ngomongin tentang containerization. Beda dengan zaman dulu kalau kita mungkin belinya bare metal ya, artinya satu physical server, kita belum ngomongin tentang containerization. Bisa jadi satu microservice di running dalam satu server besar. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah kita nggak bisa kontrol penggunaan resource-nya. Contoh, memang ada aplikasi yang dia butuh resource besar, ada aplikasi yang butuh resource kecil. Kalau ada aplikasi yang butuh resource besar, idealnya adalah di scale secara horizontal. Nah, karena dia cemplungin aja di dalam satu server yang besar, gitu ya, nggak usah pakai kontainer, akibatnya semua resource berupa CPU atau RAM itu bisa dimakan semua oleh si aplikasi ini. Sementara aplikasi-aplikasi yang kecil jadi terganggu. Ini salah satu problemnya. Terus juga deployment-nya juga susah ya. Dan apalagi kalau kita ngomongin soal konfigurasi. Bisa jadi dua microservice punya satu konfigurasi yang sama namanya ya. Jadi contohnya konfigurasi itu berupa environment variable. Ya, environment variable-nya jadi harus dibedain tiap microservice di satu mesin yang sama. Ini akan merepotkan sekali. Yang keenam, ini kita menganggap server sebagai stateless. Artinya, jangan sampai kita nyimpen state aplikasi di server. Lebih baik kita pakai database atau cache untuk nyimpen state tersebut. Jadi sebagai contoh, apa sih itu stateless? Contoh ada klien. Klien ini mau manggil ke server, manggilnya dua API secara beruntun. Ya, jadi pertama API A dipanggil, setelah itu API B. Nah, bagi microservice, pada saat user manggil API B, seharusnya dia tidak tahu bahwa user ini sudah manggil API A. Tidak disimpan di dalam service-nya, melainkan disimpan di dalam penyimpanan yang berbeda. Bisa jadi di cache atau di dalam database. Kenapa? Karena untuk sebuah state ini disimpan, artinya
dia disimpan dalam memorinya si mesin itu. Apabila kita mau scale aplikasinya secara horizontal, artinya secara horizontal itu kita punya dua server yang menjalankan microservice yang sama, yang di atasnya ada load balancer. Ya, trafficnya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau kita nyimpan state pada saat pemanggilan API yang pertama, lalu akan digunakan di API yang kedua, bisa jadi pemanggilan API A ini menuju ke microservice yang satu, dan pemanggilan microservice B pada microservice yang lain. Ini nggak nyambung, sehingga ya pada saat microservice B, dia nggak akan dapat state-nya. Seperti itu. Ini tentang kenapa kita harus menganggap server itu stateless. Nah, ini kalau diabaikan, maka kita akan susah scale secara horizontal. Kita harus scale secara vertikal terus. Padahal scale vertikal itu punya limitasi. Limitasinya contohnya di physical servernya ya. Bisa satu physical server, CPU-nya udah mentok 32 CPU, maka dia nggak bisa nambah lagi menjadi 64 gitu ya. Harus dicopot dong CPU-nya, itu kan susah sekali gitu ya. Selanjutnya nomor 7 itu tentang domain driven design. Jadi secara penjelasan seperti ini. Kita ketika mendesain sebuah sistem harus berdasarkan domain bisnis yang spesifik. Ya. Contohnya kita mau ngomongin dua domain bisnis yang berbeda antara toko online dengan kirim uang. Ini jelas dua domain yang berbeda. Sehingga untuk menggabungkan dua fungsionalitas ini dalam satu sistem ini nggak masuk akal. Nggak bisa ya. Nah, manfaatnya sebenarnya untuk mempermudah kita mengembangkan fitur-fitur baru. Kalau misal kita punya domain driven design, maka kita tinggal extend saja sistem-sistem di atasnya. Kita punya core service yang nanti bisa di-extend oleh bisnis layer-nya. Ya. Kalau kita nggak pakai itu ya biasanya akan lebih susah yang nge-deliver satu fitur karena bisa jadi dua use case yang sama, dia saling edit di core service-nya. Ini akan problem. Dan maintenance-nya juga akan tinggi tentunya. Dan yang paling parah adalah developernya mesti pelajarin lagi code-code lama ya. Instead of kita bikin di atasnya aja sebagai domain, sebagai business layer. Selanjutnya ini adalah micro front end. Ini mungkin kita nggak ngomongin soal back end-nya ya, tapi di front end-nya. Jadi kalau bisa di sini disarankan adalah setiap microservice punya front end-nya sendiri-sendiri. Ya, intinya sama ya dengan konsep microservice. Dan ini ada micro front end, yaitu untuk mempercepat si pengembangan API dan mengurangi kompleksitas di front end-nya itu sendiri. Ya. Kalau misal ini diabaikan, bisa jadi ini front end jadi satu monolit yang gede banget ya. Terus kalau misal ada bug jadi susah benerinnya. Ini bisa ngefek ke banyak fitur, jadi problem juga. Ya, intinya adalah monolith versus microservice. Yang terakhir ini adalah soal orchestrating microservice. Nah, kalau di sini mungkin yang dibahas mengenai orchestrating adalah penggunaan Kubernetes ya. Jadi Kubernetes ini untuk mengelola microservice. Biar apa sih sebenarnya? Jadi Kubernetes ini mengorkestrasi si microservice ini agar mudah di-scale, dimonitoring, dan juga secara resource mudah dikelola. Ya, kalau kita nggak pakai orchestrator, sebenarnya ya bisa, cuma manual ya. Jadi secara automation itu kurang untuk scaling, terutama kalau kita misal ada peak, kita butuh scale. Kalau kita nggak pakai orchestrating, kita akan ribet. Jadi harus scale, pre-scale gitu-gitu ya. Tentunya ini kita bisa bilang idealnya seperti ini ya. Kalau memang ternyata harus manual dan it's okay, sebenarnya nggak ada masalah. Karena kalau kita ngomongin auto scale juga bisa jadi problem kalau kita punya budget yang terbatas. Demikian 9 best practices atau prinsip yang penting dalam pengembangan backend, terutama dalam microservice. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini atau best practice ini, insya Allah sistem kita atau sistem yang kita bangun akan lebih kuat, akan lebih fleksibel, dan lebih mudah dikembangkan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan dalam pengembangan software kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.